Pemirsa 12 kloter jemaah haji telah diberangkatkan menuju Madinah dari Asrama Haji Jakarta, Bekasi. Sedangkan di tempat lain, kelompok terbang kelima embarkasi Medan telah diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Randi Alfaras dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Edi terlebih dahulu. Edi, hingga saat ini ada berapa orang yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci? Febrian dan juga Gema, sebanyak 358 jemaah calon haji asal Provinsi Sumatera Utara telah diberangkatkan ke Madinah Arab Saudi melalui Bandara Kuala Namu pada pukul 1:30 dini hari tadi. Adapun kloter 5 embarkasi Medan ini berasal dari Kabupaten Mandailing Natal dengan jemaah tertua berusia 84 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun. Sebelum diberangkatkan, para jemaah calon haji ini dikumpulkan di Aula Madinatul Hujah untuk menjalani pemeriksaan dan pembekalan terakhir. Adapun pemeriksaan terakhir ini menggunakan X-ray untuk memastikan tidak ada jemaah yang membawa benda atau barang-barang yang dilarang. Kemudian para jemaah mendapatkan pembekalan singkat dan seremonial pemberangkatan, termasuk pemberian dokumen penting dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemirsa, kloter 5 embarkasi Medan ini berstatus open seat sebanyak 2 kursi pesawat karena ada satu jemaah yang tergabung dalam kloter ini yang meninggal dunia dan satu lagi tunda keberangkatan karena sedang mengikuti ujian. Open seat 2 kursi pesawat tersebut diisi oleh 2 jemaah pada kloter 4 yang sempat tunda keberangkatan karena tidak layak terbang. Namun saat pemeriksaan kesehatan di pagi hari hingga akan diberangkatkan, ada 2 jemaah dari kloter 5 asal Mandailing Natal ini yang sedang sakit sehingga harus tunda keberangkatan hingga nanti kondisinya dinyatakan layak terbang oleh petugas kesehatan. Kakanwil Kemenak Sumut Ahmad Kosbi juga menyebut hingga saat ini ada 4 jemaah dari embarkasi Medan yang tunda keberangkatan ke Tanah Suci. Ada 2 jemaah pada kloter 3 yang baru saja vaksinasi sehingga harus menunggu 10 hari untuk dapat diterbangkan. Dan ada 1 jemaah dari kloter 2 yang visa hajinya belum keluar sehingga tunda keberangkatan dan lainnya tunda keberangkatan karena alasan kesehatan. Hingga saat ini, embarkasi Medan telah memberangkatkan sebanyak 1.787 jemaah atau 21,22% dari total jemaah asal Provinsi Sumatera Utara ke Tanah Suci Mekah. Pada tahun 2025 ini, Sumatera Utara mendapatkan kuota sebanyak 8.328 jemaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 24 kelompok terbang hingga tanggal 30 Mei 2025. Demikian, Gema dan Febrian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edi. Kita akan beralih ke Pondok Gede. Ada Randi di sana. Randi, selamat pagi. Embarkasi mana yang tiba di sana dan ada embarkasi kloter berapa yang akan terbang pada hari ini ke Tanah Suci? Iya, selamat pagi Febri dan juga Gema. Memang pada dini hari tadi Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 1 kloter, yakni kloter 12 jamaah haji asal Kota Depok pada sekitar pukul 1 dini hari tadi. Dan di kloter 12 asal Kota Depok ini ada sekitar 435 jamaah haji didampingi oleh 7 petugas haji, sehingga memang total sudah ada lebih dari 4.000 jamaah haji yang diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menuju ke Madinah. Dan sebelum diberangkatkan juga para jamaah haji telah dilakukan sejumlah pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kelengkapan dokumen, juga boarding pass, lalu juga para petugas juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 3 kepada para jamaah haji. Setelah sebelumnya juga mereka telah melakukan pemeriksaan di daerah asal masing-masing, lalu juga tadi ada pemeriksaan barang bawaan para jamaah haji, baik itu barang bawaan yang nantinya akan diletakkan di bagasi ataupun juga kabin, karena memang ini untuk memastikan apakah barang bawaan yang dibawa oleh para jamaah haji ini telah sesuai dan tidak mengandung barang berbawaan yang berbahaya dan juga yang dilarang. Dan selain itu juga para petugas juga telah membagikan sejumlah dokumen keimigrasian, diantaranya juga paspor dan juga visa. Dan para jamaah juga tadi telah diberikan gelang tanda pengenal untuk
yang berisikan berbagai informasi terkait dengan jamaah haji, dan juga tadi para jamaah haji yang telah berangkat juga telah diberikan living cost atau juga biaya hidup selama di Tanah Suci nanti sebesar 750 rial Arab Saudi. Dan sementara itu pada hari ini memang ada 2 kloter yang rencananya akan tiba di asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi, yakni ada kloter 13 asal Cianjur dan juga kloter 14 asal Kabupaten Bogor. Tadi kalau kami pantau, kloter 13 asal Cianjur sudah tiba baru saja pada sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan total ada 442 jamaah haji. Sementara itu untuk kloter 14 asal Kabupaten Bogor ini akan tiba sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu dari data Siskohat yang kami pantau, ini dari asrama embarkasi Jakarta Bekasi ada sekitar 6 open seat, yang artinya ada 6 kursi kosong, yang hal ini terjadi mungkin dikarenakan ada sejumlah jamaah haji yang memang memilih untuk menunda keberangkatannya pada tahun ini, dan juga mungkin ada yang berhalangan untuk berangkat pada masa haji tahun ini. Namun bagaimana mekanisme terkait dengan pengisian open seat tersebut ini bergantung pada panitia penyelenggara ibadah haji pada tahun 2025. Jadi total jamaah haji yang telah berangkat dari asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi ada 4.812 jamaah haji dengan total 12 kloter, yang mana memang jamaah haji yang berangkat dari asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi yang merupakan jamaah haji asal Jawa Barat. Dan kalau dari informasi yang kami peroleh, nantinya ada sekitar 61 kloter yang akan diberangkatkan dari asrama haji embarkasi Jakarta Bekasi yang akan berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Mei mendatang. Demikian Febrian Gremba, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Randi Alfaras atas informasi Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Edi Sembiring dari Sumatera Utara. Teman-teman, selamat kembali bertugas.